Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, walaupun kita belajar online, tapi kita harus tetap semangat dalam menghadapi kehidupan ini, apalagi menjaga kesehatan yang terpenting. Oke, guys, langsung aja nih, kita dari kelompok 6 akan memaparkan dan menjelaskan mengenai siklus laporan keuangan perusahaan jasa. So, kalian harus menyimak dengan baik dan happy learning, guys. Pertama, mengenai siklus pelaporan keuangan. Siklus pelaporan keuangan bukan merupakan siklus operasi. Dalam siklus ini diperoleh data operasi dari siklus-siklus lainnya. Dan proses data ini dengan suatu cara yang memungkinkan penyiapan laporan keuangan. Penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum memerlukan beberapa penilaian dan jumlah penyesuaian yang tidak secara langsung dihasilkan dari transaksi perdagangan dengan pihak ketiga. Penyesutan dan penjabaran mata uang merupakan dua contoh yang umum. Aktivitas seperti itu merupakan bagian dari siklus pelaporan keuangan organisasi bisnis. Siklus pelaporan keuangan meliputi sistem aplikasi buku besar dan laporan keuangan konsolidasi. Namun, dalam buku ini, penyampaian buku besar yang relevan masing-masing sudah dibahas dalam tiap siklus pendapatan, pengeluaran, dan siklus kas. Oke, selanjutnya yang kedua mengenai neraca jalur. Siklus pelaporan keuangan dimulai dari penyusunan neraca saldo yang merupakan rangkuman dari saldo-saldo tiap buku besar dari masing-masing siklus transaksi. Setelah menyelesaikan buku-buku besar, masih terdapat beberapa tahapan lanjutan untuk sampai pada sebuah laporan keuangan yang final. Penyusunan neraca saldo ini merupakan bagian awal dari penyusunan neraca jalur. Siklus pelaporan keuangan berakhir dengan penyajian laporan keuangan, penutupan pembukuan, dan penyusunan neraca saldo akhir tahun yang menjadi saldo awal tahun berikutnya. Neraca jalur merupakan kertas kerja yang terdiri dari baris dan kolom sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan akhir. Dalam sebuah proses akuntansi, tahapan ini bersifat operasional. Jika diperlukan, boleh dibuat, dan jika tidak, maka tahapan ini boleh juga diabaikan. Namun demikian, untuk kepentingan proses belajar akuntansi, dasar tahapan ini selalu disajikan sebagai bahan yang tidak kalah penting. Hal itu dilakukan mengingat para pemula tidak begitu mudah memahami penyusunan laporan keuangan yang langsung dari saldo buku-buku besar. Neraca jalur memiliki 7 kolom utama, 5 kolom terakhir masing-masing dibagi menjadi 2 kolom, debit dan kredit, sehingga keseluruhan neraca jalur menjadi 12 kolom. Di antaranya, yang pertama adalah nomor akun, yang kedua nama akun, yang ketiga neraca saldo, yang keempat penyesuaian, yang kelima neraca saldo yang disesuaikan, yang keenam adanya laba rugi, yang ketujuh neraca, yang kedelapan baris total dan baris laba rugi, yang kesembilan khusus kolom laba rugi dan kolom neraca. Umumnya sisi kredit dan sisi debitnya tidak sama jumlahnya pada penjumlahan pertama. Yang ke-10, selisih sisi kredit dan sisi debit di kolom laba rugi harus sama dengan selisih kredit dan selisih kredit debit di kolom neraca. Yang ke-11, jika sisi kredit dalam kolom laba rugi lebih besar, maka berarti perusahaan mendapat laba. Yang ke-12, usahakan untuk selalu mereview neraca jalur yang baru saja diselesaikan sebelum masuk ke tahapan pekerjaan berikutnya.
Pembahasan selanjutnya yaitu neraca saldo. Siklus pelaporan keuangan dimulai dari kompilasi neraca saldo dengan menggunakan data dari saldo buku-buku besar dalam tiap siklus transaksi. Di muka telah dibahas siklus-siklus transaksi pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus keuangan. Dari tiap siklus tersebut telah tersedia saldo masing-masing buku besar yang disajikan dalam neraca saldo parsial. Nama akun yang dicantumkan di sini hanya yang mempunyai saldo saja. Akun-akun yang tidak mempunyai saldo sampai saat ini boleh diabaikan. Jika dalam proses selanjutnya ternyata masih ada akun yang masih harus dimasukkan, maka dapat disiapkan baris-baris kosong di bagian bawah lembar kerja. Untuk menyelesaikan siklus keuangan, maka neraca saldo parsial tersebut digabungkan menjadi sebuah neraca saldo yang lengkap. Selanjutnya, transaksi penyesuaian. Dalam beberapa akun neraca saldo yang disajikan di atas, masih terdapat unsur akun neraca dan akun laba rugi di dalamnya. Atau sebaliknya, dalam akun laba rugi terdapat unsur neraca. Akun-akun tersebut dapat diidentifikasi sebagai kelompok yang terdiri dari 1. Pembayaran di muka. Pembayaran ini sudah dilakukan, tetapi masih terdapat sisa masa pemanfaatannya sampai dengan periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, biaya yang terhutang atau biaya yang masih harus dibayar. Termasuk dalam kelompok ini adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat menggunakan sumber daya ekonomi tertentu, tetapi sampai dengan tanggal laporan keuangan biaya tersebut belum dibayarkan uangnya kepada yang berhak menerima. Yang ketiga, alokasi harga perolehan aktiva. Harga perolehan aktiva tetap atau aktiva yang mempunyai masa manfaat lebih dari suatu tahun dialokasikan ke dalam periode akuntansi di mana aktiva tersebut memberikan manfaat. Yang keempat, kerugian. Kerugian bisa terjadi karena kesalahan pengelolaan. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Termasuk dalam kelompok ini adalah sejumlah uang yang diterima dari pelanggan untuk pembayaran di muka atas barang yang diserahkan. Kemudian, yang keenam yaitu pendapatan yang baru diperhitungkan. Neraca saldo yang disesuaikan. Kolom ini menunjukkan saldo setiap akun setelah disesuaikan. Sebagaimana kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian kolom ini juga terbagi atas sisi debit dan sisi kredit. Oke, yang selanjutnya yaitu kolom laba rugi. Kolom laba rugi juga terdiri dari sisi debit dan sisi kredit. Kolom ini digunakan untuk menempatkan akun-akun yang lazim disajikan dalam laporan laba rugi. Kolom kredit digunakan untuk menempatkan akun-akun pendapatan. Kolom debit digunakan untuk menetapkan akun-akun beban. Dalam laporan laba rugi, beban disajikan sebagai pengurang atas pendapatan untuk mengetahui apakah perusahaan mendapat laba atau menderita rugi. Mulai dari kolom ini, klasifikasi akun normal sudah terlihat jelas. Dalam kolom laba rugi saldo, buku besar dari neraca saldo yang sesuai sudah disortir menurut jenis laporan keuangan. Kolom-kolom laba rugi hanya diisi dengan akun normal yang terdiri dari pendapatan dan beban. Pada akhirnya, kedua kolom dijumlahkan dan selisihnya dapat diidentifikasi sebagai laba atau rugi perusahaan untuk periode berjalan.
Kolom neraca. Tahapan terakhir dalam penyiapan neraca jalur sebagai kertas kerja penyusunan laporan keuangan adalah pengisian kolom-kolom debit dan kredit dalam kolom neraca. Kolom-kolom ini diisi dengan saldo buku besar menurut neraca, saldo yang disesuaikan yang belum dipindahkan ke dalam kolom laba rugi. Akun yang tersisa terdiri dari kelompok aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva dapat dikenali dengan saldonya yang debit dalam neraca saldo yang disesuaikan. Kewajiban dan ekuitas dapat dikenali dengan saldonya yang kredit. Pengecualian dalam kasus ini adalah akumulasi penyusutan yang merupakan akun aktiva yang bersaldo normal kredit. Kolom-kolom debit dan kredit neraca dapat diisi dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, memindahkan akun aktiva dari kolom debit neraca saldo yang disesuaikan ke kolom debit neraca. 2. Memindahkan akun kewajiban, ekuitas, dan akumulasi penyusunan dari kolom kredit neraca saldo yang disesuaikan ke kolom kredit neraca. Yang ketiga, jumlahkan ke bawah kolom-kolom debit dan kredit jika sisi debit lebih besar dari jumlah dibanding sisi kredit, maka perusahaan mendapat laba. 4. Selisih debit dan kredit kolom laba rugi harus sama dengan selisih kolom debit dan kredit kolom neraca. 5. Tempatkan selisih penjumlahan pada kolom yang hasil penjumlahannya lebih kecil, sehingga jika dijumlahkan menjadi sama dengan jumlah kolom yang lebih besar jumlahnya. Oke guys, mungkin cukup segitu aja penjelasan dari kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami dengan baik dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik. Dan buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, and then selalu tetap semangat buat belajar walaupun kita belajar jarak jauh ya guys. Oke? See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.